Dan siapapun yang menjadi pemimpin di Jakarta ini identik dengan RI3 karena tempatnya dekat dengan istana. Jadi dari lubuk hati yang paling dalam saya kira bukan hanya Ridwan Kamil, Kaisang sekalipun kalau bisa ya harus bisa jadi pemimpin di tempat ini. Baik sebagai gubernur ataupun wakil gubernur. Meski harus diakui kalau kita melihat acuan survei, siapapun yang melakukan survei yang dipublish secara terbuka memang elektabilitasnya tidak terlampau menjanjikan. Ini bagi saya ada sesuatu yang anomali betul ya terkait dengan elektabilitas Mas Kaisang. Sering dibicarakan terkait dengan Pilkada Jakarta, elektabilitasnya rendah tapi justru melejitnya di Jawa Tengah. Nah kalau Mas Kaisang ingin menang di Jawa Tengah, sering-sering aja kampanye di Jakarta Pak. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Jawa Tengah. Luas dan pemilihnya jauh lebih kompleks ketimbang Jakarta, ketimbang kemudian harus pusing-pusing misalnya tiap hari door to door campaign dan menemui masyarakat secara umum. Yang ingin saya katakan adalah pada saat yang bersamaan jikapun mengikuti guidance survei memilih Jawa Tengah entah sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, justru saya melihat tak ada jaminan menang sekalipun. Kenapa? Karena per hari ini kalau dipasang-pasangkan dengan Lutfi, Mas Kaisang, ini angka politiknya belum bisa mengunci angka menangan yang bisa mencapai angka psikologis 50%. Dan ada pengalaman memang di Jawa Tengah ini selalu menjadi kuburan orang yang punya nama besar. Dulu Bibit Waluyo, petahana, dia pernah maju dari PDIP, untuk yang kedua kalinya maju dalam Pilkada Jakarta, melawan Ganjar yang saat itu bukan siapa-siapa, popularitasnya tak ada, bahkan 4% dibandingkan dengan Bibit Waluyo, tapi menang. Bang Adian dan kawan-kawannya saat itu kemudian sangat tepuk dada betul bahwa mesin politik yang selalu diidentikan dengan kandang banteng mampu mengalahkan nama-nama yang kemudian punya nama besar. Jadi dalam konteks itulah tentu Kaisang sebagai orang penting di negara ini, Ketua Umum PSI dan anak Presiden, sedang mengkalkulasi betul soal bagaimana intensi untuk maju dalam Pilgub antara Jawa Tengah ataupun Jakarta, Bang Karni. Nah selanjutnya belakangan kita disibukkan soal Kim Plus di Jakarta yang saya kira ini akan berdampak pada kota kosong. Kalau melihat rata-rata secara umum, saya kok termasuk yang meyakini bahwa Kim Plus itu akan terwujud. Terutama partai-partai yang sejak awal menyatakan dukungan politik kepada Anies belakangan ini mulai agak goyang iman politiknya. Coba kita roasting satu persatu. PKB, partai politik yang pertama kali menyatakan dukungan kepada Anies. Bukan hanya tidak happy dengan proposal politik PKS tentang duet antara Anies dan Sohibul Iman. Belakangan PKB itu sangat kelihatan tidak tertarik lagi bicara Anies untuk dijadikan sebagai kandidat maju di Jakarta. PKB justru menunjukkan keintimannya dengan Gerindra, justru lebih menunjukkan keakrabannya dengan Mas Kaisang dalam pertemuan beberapa waktu yang lalu. Ini gayung bersambut, tanda-tanda yang semakin tebal bahwa PKB secara perlahan sepertinya mulai mundur secara teratur, tidak memiliki intensi apapun kepada Anies maju di Jakarta. Setelah itu kita cek pernyataan Nasdem setelah deklarasi dukungan. Bagi saya Ahmad Sahroni bukan kader biasa, elit penting di negara ini. Termasuk elit penting di Nasdem, tiba-tiba mengatakan bahwa tak ada jaminan Nasdem itu akan memberikan 100% dukungan politiknya kepada Anies Baswedan. Dan pernyataan Ahmad Sahroni tidak dibantah oleh apapun oleh Nasdem. Dibiarkan, tak ada sanksi dan tak ada klarifikasi apapun. Dibiarkan liar. Yang ini kemudian ditebalkan oleh publik sebagai instrumen dan variabel bahwa bukan tak mungkin Nasdem pada akhirnya juga akan menarik dukungannya kepada Anies Baswedan. Yang terakhir, PKS yang dulu kita kenal sebagai partai yang sangat cinta mati dengan Anies Baswedan. Cinta buta dengan Anies Baswedan. Dulu sangat kelihatan sekali kalau bicara Anies Baswedan, PKS lah paling sibuk. Cari perahu, konsolidasi, deklarasi di mana-mana. Sehari dua hari ini pernyataan PKS mulai melunak dan bersayap. Memberikan deadline kepada Anies. Awal Agustus tak dapat tambahan partai di luar PKS, maka PKS akan mengevaluasi dukungan politiknya ke Anies. Tanda-tanda alam Bang Karni. Dan PKS sudah memulai itu di Sumatera Utara. Dulu PKS itu kan melirik Edi Rahmayadi, katanya ingin diusung. Kenapa kemudian akhirnya kepada Bobi? Karena bagi PKS, Bobi tak mampu mencari tambahan partai di luar PKS. Bukan tidak mungkin apa yang terjadi di Sumut akan terjadi di Jakarta, akan dilakukan oleh PKS kepada Anies Baswedan. Ngeri-ngeri sedap, apa efeknya?
Kalau tiga partai ini at the end of the day-nya berkoalisi dengan Kim, bisa dipastikan PDIP nggak bisa majukan kadernya sendiri. Entah itu Ahok, entah itu Bang Adrian Napitupulu ataupun siapapun. Harapan terbesarnya tentu kalau tak ada calon dari partai politik menantang dari Kim, calon independen yang saat ini sedang diverifikasi yang kedua kalinya secara faktual bisa lolos. Dharma Kun, yang saya kira publik juga sudah tahu siapa pemenangnya Bang. Ini seakan-akan hanya sebatas kompetisi politik elektoral secara seremonial, padahal publik sudah bisa menerka soal siapa yang akan menjadi pemenang di gubernur. Pertanyaannya adalah, kalau betul di Jakarta tak ada lawan penantang dari partai politik, sebut saja hanya sebatas calon independen, apalagi lawannya kota kosong, apa betul Bang Maman, Ridwan Kamil calonnya? Jangan-jangan calonnya Mas Dedi Prayugi yang disebut nanti, ngelawan kota kosong Pak. Kalau ngelawan kota kosong harus memajukan Ridwan Kamil, ini calon mubazir Bang. Terlampau besar nama Ridwan Kamil. Terlampau besar hanya sekedar untuk mengalahkan kota kosong. Betul. Artinya apa? Ini yang seringkali agak luput. Kenapa saya ngomong begini? Karena kenyataannya di negara ini, politik kita 2014 ini apa yang tampak di depan mata seakan-akan terjadi hitam dan putih, di akhir tikungan itu berubah secara total. Jadi ini semua beyond popularity, ini semua beyond electability. Ini murni permainan antar elit-elit partai. Kalau sudah elit berkehendak, kun fayakun, besok pun akan terjadi konsolidasi politik itu di luar nalar kita. Oleh karena itu saya mengamati kok ada kecenderungan memang koalisi mayoritas itu bukan hanya ingin menciptakan kota kosong, dan ada kecenderungan ingin meninggalkan PDIP untuk tidak diajak bersama. Kalau ada yang bicara tentang Ridwan Kamil, Kaisang, Anies Baswedan bicara di Jakarta, ada tidak yang kemudian di antara kita berani menagih? Kalau mereka jadi gubernur 2 tahun tidak selesai menyelesaikan persoalan dan banjir dan kemacetan, mereka harus berani dituntut untuk mundur dengan ikhlas dan sukarela. Per hari ini nggak ada yang bisa nagih. Mulai besok saya akan tagih itu Bang. Saya akan tagih itu. Supaya apa? Supaya kita ini pilkada bukan hanya sebatas formalitas dan hore-hore. Karena siapapun yang jadi gubernur di tempat-tempat yang disebut kunci ini, nggak ada jaminan bahwa persoalan kemiskinan, kemacetan, keterbelakangan itu selesai. Bicara Jawa Tengah, itu kan kemiskinannya tinggi. Ada tidak di antara kita itu yang kemudian agak rajin mempreteli, siapapun yang punya intensi maju di Jawa Tengah, 2-3 tahun mereka jadi gubernur, banjir rob, kemiskinan, pengangguran itu bisa dihilangkan. Tak ada. Tapi bicara tentang Jawa Tengah, bicara tentang ini klan politiknya siapa, ini terah politiknya siapa, ini kandangnya siapa. Bukan hal-hal yang sifatnya kualitatif. Bagaimana kita butuh seorang pemimpin yang agak sedikit herois, seperti Rambo. Dalam hitungan hari, dalam hitungan tahun, persoalan yang selama ini mengkarat tidak pernah selesai, itu bisa diselesaikan.